Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bediler, kita sharing-sharing ya. Hari ini saya agak longgar waktu. Kebetulan ada beberapa teman yang bertanya, bagaimana sih tips untuk bediler pemula gitu. Tips memilih senapan untuk pemula. Jadi ada beberapa tips ya untuk memilih senapan. Yang pertama itu cari senapan itu yang paling banyak di pasaran. Itu yang pertama. Jadi nanti mudah untuk mendapatkan spare partnya ya, entah itu senapan uklik ataupun PCP. Yang kedua, untuk PCP cari atau pilih senapan yang bertabung besar, minimal Dural 38 untuk pemula itu ya. Karena semakin besar akan semakin yang pertama adalah semakin stabil tembakannya, yang kedua akan semakin banyak peluru yang dapat dilontarkan. Sementara kan untuk pemula pasti akan inginnya kan nembak punya senapan langsung enak begitu ya. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya sangat sedikit ketika kita beli senapan PCP non regulator ya. Kecuali yang regulator itu kan harganya udah sangat mahal. Kalau misalkan yang budget minimal kan susah gitu, beli langsung stabil tuh jarang. Jadi yang ada bukannya nanti senapan itu menghibur diri, malah bikin pusing ya. Jadi tipsnya seperti itu. Yang pertama, cari yang spare partnya banyak di pasaran. Yang kedua, pilih tabung minimal Dural 38 ya, bocap lebih baik ya gitu. Berikutnya ada yang bertanya, lebih baik mana sih senapan dengan tabung yang besar atau senapan dengan tabung yang kecil? Katanya semakin kecil tabung, kepadatan udaranya akan semakin baik. Menurut saya itu teori yang salah ya. Jadi mau besar atau mau kecil tabungnya, kepadatan udara ya tergantung tekanan. Semakin tinggi tekanan berarti kepadatan udaranya semakin tinggi gitu, powernya akan semakin kuat. Masalahnya adalah ketika masalahnya gini, maksudnya kenapa senapan big game itu tabungnya pipanya kecil ya. Permasalahannya adalah bukan pada tekanan atau kepadatan udara, tapi pada luas penampang pada tabung yang dipakai drat itu ya. Semakin luas penampangnya besar atau semakin tabungnya besar, maka akan si kerja drat itu akan semakin berat gitu ya, akan semakin besar. Jadi semakin kecil maka semakin ringan gitu. Semakin kecil tabung maka semakin sempit luas penampangnya, maka itu akan semakin ringan kerja drat, atau si tekanan pada tabung bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi gitu ya. Karena kan untuk big game paling hanya beberapa tembakan, 10 kali tembakan cukup. Cuman sekali tembakannya mungkin bisa mengeluarkan sampai 200 PSI ya, dan tekanannya sangat tinggi. Makanya dipilihlah tabung sangat kecil gitu, misalkan OD22, OD19 gitu ya. Kalau untuk tabung yang besar untuk tekanan sampai 5000 PSI kan itu akan kerja dratnya akan berat, dikhawatirkan akan meledak begitu. Kenapa bocap bisa bertekanan tinggi? Bocap yang baru kan ada ya, bisa sampai 5000 PSI. Karena bocap itu walaupun besar, dia yang di drat itu luas penampangnya tetap kecil. Paling menggunakan drat M18 ya, kecil banget. Paling hanya sebesar telunjuk yang di mulut tabungnya itu. Sementara di sisi yang ujung itu tidak ada dratnya. Bocap itu kan
seperti pipa seamless gitu ya, tidak ada sambungannya deratnya hanya pada mulut botol saja, dan itu luas menampangnya sangat kecil begitu. Jadi kalau misalkan lebih baik mana yang tabung kecil atau yang tabung besar itu tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk small game hanya bermain di tekanan 2700, pakailah tabung yang besar. Kalau misalkan tekanan PCP itu bisa sampai 4000 atau sampai 5000, pakai tabung yang kecil gitu. Pakai tabung kecil, pakai tabung titanium atau stainless bisa. Itu cuman tadi ya, tabung kecil itu nanti peluru yang didapat dilontarkan tuh semakin sedikit. Sementara yang besar akan semakin banyak lagi dan lebih stabil tembakannya ya. Misalkan senapan itu biasanya kisaran di 1500 sampai 2200 PSI stabilnya ya. Kalau tabung besar dia akan penurunan tekanannya itu kan akan apa ya? Akan rendah gitu. Maksudnya dia akan dari 2200 sampai 1500 itu kan lama sekali dan dapat beberapa tembakan. Sementara yang tabung kecil 10 kali tembakan itu sudah bisa selesai ya, dari 2200 sampai 1500, karena tembakan di bawah 1500 itu kurang efektif ya, tidak akan efektif, terlalu rendah tekanannya gitu ya. Jadi untuk pemula kalau mau pilih senapan, pertama pilih senapan yang paling banyak di pasaran. Kalau ukliknya bisa seperti Sharp Tiger, kalau PCP-nya bisa pakai Marauder OD38 lah minimal. Kalau pengen ini ya, kalau bukannya saya tidak menganjurkan Moser ya, Moser OD28 misalkan seperti punya saya ini ada nih Luger itu ya, Luger OD28 itu kurang efektif ya. Itu saya beli karena emang ada ya, kawan yang jual saja dan sangat murah ya. Jadi itu apa, itu membantu teman lah ya. Yang berikutnya apa ya, udah itu aja sih, pilih tabung yang besar dan yang banyak di pasaran, karena spare partnya lebih mudah nanti kalau ada kerusakan. Ini seperti ini ya. Ini tadinya apa ya, ngacak ya, error. Tapi sekarang sudah sembuh. Ini OD-nya kecil, OD 28 juga nggak ada ini, 27 lebih lah. Dan ini sangat pendek ya, paling sekitar 1 jengkal atau 30 cm tabungnya ya. Nah, ini kalau untuk big game sangat bisa nih, OD28 luas penampangnya kan kecil, bisa nih, tabungnya stainless. Saya rasa kuat di 3000 PSI, ini sering saya isi 3000 bahkan mungkin lebih, tapi saya nggak menyarankan ya, saya nggak main-main, walaupun secara teori sepertinya bisa gitu. Tabung stainless tebal 3 mili itu akan sangat kuat. Bahkan ada yang bilang sampai 4000 tes itu kuat, 4000 PSI, tapi jangan main-main ya, aman. Kita main aman saja lah. Begitu ya. Dan ada beberapa faktor kenapa akurasi itu ngacak ya. Tidak selalu bermasalah pada senapan. Jadi kalau ada akurasi ngacak itu tidak selalu pada senapan. Ini juga sudah melalui beberapa proses apa ya, penelitian, karena tadinya ini ngacak, error. Ternyata setelah dipotong sekitar 5 cm cuknya, karena saya lihat cuknya itu sepertinya berantakan alurnya, saya potong dan selesai. Jadi ada beberapa juga kriteria senapan itu bagus ya, biar nggak ngacak itu. Yang sering umum itu adalah seal, kebocoran seal. Kebocoran seal sedikit saja itu nanti keluarnya berantakan, karena mungkin tekanan di dalam laras ketika ditembak itu tidak sama ya, berbeda-beda. Seal paling umum. Yang kedua, laras kotor bisa, atau alurnya jelek bisa. Terus loadingnya juga kalau nggak rapi bisa. Cuman yang jarang orang sadari itu adalah error di teleskopnya. Error pada teleskop itu jarang terdeteksi ya, karena kan sudah apa ya, di mindsetnya itu teleskopnya anti getar gitu, udah. Jadi ketika ada error
ada akurasi ngacak, pasti curiganya kepada senapan, padahal tidak selalu pada senapan ya. Itu jarang orang sadari. Kalau kerusaknya pada teleskop sampai budeg gitu nggak bakalan kelar-kelar ya. Jadi solusinya seperti apa? Ya mungkin harus dicoba dengan teleskop yang senapan punya teman lah gitu, yang tidak ngacak, yang tidak bergetar. Gitu ya. Mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa membantu buat para pemula. Kalau udah para senior sih udah cukup lah ya ilmunya. Kalau untuk pemula, saya juga dulu nyari-nyari informasi dulu ya sebelum punya senapan gitu. Begitu ya. Sebetulnya ada satu lagi nih cara zeroing teleskop agar tidak mudah berubah. Ya, agar tidak mudah berubah, agar tetap zeroing gitu. Jadi dimulailah teleskop itu di sebelah jatuhnya peluru itu di sebelah kanan atas dari teleskop kita ya. Jadi belah kanan atas. Jadi nanti kita menjeronya selalu searah dengan jarum jam gitu, merubahnya itu. Yang atas searah jarum jam, yang kiri kanannya searah jarum jam juga gitu, sampai ketemu di titik cross ya, di titik tengah. Itu ya, karena kalau misalkan teleskop itu harganya di bawah 1 juta itu saya nggak jamin itu teleskopnya stabil gitu ya. Kalau masih baru sih mungkin ya. Jadi untuk yang di bawah 1 juta harganya itu jangan langsung percaya teleskopnya bagus, teleskopnya anti getar gitu. Apalagi seperti punya saya ini nih, Spike ya, paling harga sekitar 600 ribuan atau 700. Di deskripsinya sih anti getar sih, tapi jangan terlalu percaya lah ya, gitu. Jadi gitu ya, cara zeroing teleskop biar nggak gampang berubah, biar nggak harus bongkar teleskopnya, diakalin gitu, gampang. Tinggal di setel aja di sebelah kanan atas jatuhnya gitu. Jadi kita tinggal nurunin sama tinggal geser ke kiri si pelurunya. Jangan sekaligus juga digesernya, jangan dari kanan langsung ke tengah, langsung ke titik vertikal, jangan ya. Sedikit-sedikit aja, biar nanti turunnya seperti ini. Biar ke titik tengahnya itu sedikit-sedikit gitu. Begitu ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk para pemula. Salam satu laras, bukan saya menggurui, saya hanya berbagi pengalaman yang pernah saya alami ya. Yang paling bikin saya budeg gitu biasanya error di teleskopnya ya, gitu. Senapannya jadi salah-salahin, ternyata teleskopnya error. Begitu ya, terima kasih, salam satu laras, sahabat-sahabat bediler. Semoga di tengah-tengah pandemi ini kita masih tetap sehat dan bisa berburu ya. Dan satu lagi saya berpesan untuk para pemburu, jadilah pemburu yang bijak. Jangan misalkan kita sembarangan tembak lah. Kalau sekira-kira tidak bisa diambil manfaatnya, ya jangan ditembak lah. Misalkan nembak burung jatuh nggak diambil, atau ditembak hanya untuk dibunuh gitu ya, atau burung kecil ditembakin gitu. Kalau menurut saya itu adalah sebuah kejahatan kalau menurut saya ya. Jadi janganlah ya, kalau misalkan tidak bisa diambil manfaatnya, jangan asal tembak gitu. Jadilah pemburu yang bijaksana. Jadi kita menembak hanya yang akan kita ambil manfaatnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga membantu. Salam satu laras.